Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama-ulama, para wali-wali Allah dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing, wabil khusus kepada pengarang kitab Al-Adhkar yakni Imam An-Nawawi ila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت علام الغيوب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita terkait zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi karangan Imam An-Nawawi. Mohon maaf, mungkin sekitar 2 pekan ya saya tidak hadir ya, karena satu dan yang lain hal, sehingga baru sempat mengisi pada malam ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait pentingnya kita memiliki sifat ikhlas dalam setiap beramal dan senantiasa memperbaiki niat kita setiap kali melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita bacakan sebelumnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi diterima tidaknya ibadah kita itu tergantung pada niat kita, seberapa ikhlas kita dalam melakukan yang namanya ibadah. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa ikhlas itu ya paling gampangnya kalau mau memahami ikhlas itu sebagaimana surah Al-Ikhlas. Jadi dalam surah Al-Ikhlas namanya surah Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Artinya apa? Orang ikhlas itu tidak akan menyebutkan dirinya orang ikhlas. Ketika beramal tidak akan mengatakan saya ini adalah orang ikhlas. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah kemudian mengatakan saya ikhlas, kemudian diumumkan di tengah-tengah orang saya ikhlas, maka ikhlasnya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi yang tahu bahwa diri kita ikhlas tidak hanya kita dan Allah. Pada intinya kita beribadah ada orang atau tidak ada orang sama saja. Nah itu baru dikatakan ikhlas.
Tapi kalau ada orang boy khusyuk sekali salatnya, panjang sekali bacaannya, tapi sekalinya salat sendiri kul dibaca, artinya tidak ikhlas. Artinya ya, apa kebalikan dari ikhlas? Riya, melakukan ibadah karena ingin dilihat oleh manusia. Melakukan ibadah niatnya bukan karena Allah, tapi hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari selain Allah. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dia sebutkan di dalam kitab Al-Azkar ini, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Dia menyebutkan di sini bahwa qalal ulama ya minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim, bahwa para ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqhi dan selainnya menyebutkan bahwa yajuzu wa yustahabbul amal fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil haditsi dha'ifi ma lam yakun maudu'an, bahwa boleh mengamalkan ataukah disukai, dicintai segala amal-amal yang berhubungan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, dengan menggunakan hadis dhaif, ya, dengan menggunakan hadis dhaif, malam yakun maudu'an, selama itu bukan hadis maudu. Apa itu hadis maudu? Hadis palsu. Kalau yang berhubungan dengan motivasi ibadah, misalkan zikir, ya, mengerjakan salat-salat sunnah, ya, puasa, ya, keutamaan berjamaah, keutamaan salat, keutamaan baca Al-Quran, tidak apa-apa menggunakan hadis dhaif, selama itu bukan hadis palsu, selama itu bukan hadis maudhu. Kecuali menggunakan hadis maudhu, itu tidak boleh. Contoh hadis maudhu, saya pernah mendengarkan ada orang bilang begini, tidak tahu apakah bercanda atau serius. Dia mengatakan begini, man hasibat tambakau dakhalal jannah, siapa yang menghisap tembakau masuk surga. Hadis dhaif ini, hadis maudhu, sudah dipastikan maudhu. Jangankan hadisnya, bahasa Arabnya saja palsu. Ini namanya cocok-cocok logis saja. Itu palsu, itu maudhu. Kemudian dilanjutkan wa ammal ahkam. Jadi wa ammal ahkam, adapun itu persoalan-persoalan hukum, ya, kal halali wal harami, ya, seperti persoalan halal haram, ya, wal bai'i wan nikahi, seperti jual beli, kemudian hukum-hukum nikah, talak, ya, fala ya'mal fiha illa bil haditsis sahihi awil hasan, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif kecuali menggunakan hadis sahih dan hasan. Kalau itu persoalan-persoalan hukum, ya, itu sedikit saya bahas. Kemudian selanjutnya sampai jam berapa ini Pak? Sampai masuk Isya kah? Ini luar biasanya orang jamaah Lengkol ini, karena pokoknya tahan duduk berlama-lama. Beda di masjid-masjid lain, tidak usah saya sebutkan masjidnya. Baru kita sudah pembukaan bilang 10 menit aja Ustaz. Tidak mau juga saya lama-lama. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada pasal yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, ya. Karena kitab yang kita bahas ini kitab zikir, Pak, ya. Jadi semua zikir-zikir, ya, yang dibaca, yang ingin kita amalkan ada semua di sini, Pak. Mulai dari kita, ya, mau tidur sampai tidur kembali, seluruh aktivitas-aktivitas ada semua baca-bacanya di sini. Ada semua zikirnya di sini, Pak. Kalau kita hafal ini, Masya Allah.
Ya, luar biasa, yang penting kita amalkan. Ya, yang terpenting sebenarnya bukan berapa banyak yang bisa kita hafal dari zikir ini, tapi yang terpenting nantinya adalah seberapa banyak yang bisa kita amalkan. Ya, karena sebaik-baiknya amal itu biar sedikit, yang penting istiqamah, yang penting rutin, secara terus-menerus dilakukan. Nah, disebutkan bahwa majelis yang paling mulia, tempat yang paling mulia di dunia ini, itu adalah tempat yang di dalamnya hadir majelis-majelis zikir. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, situ disebutkan bahwa ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Jadi dunia ini, kata Rasulullah, terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan segala yang apa dalam isinya dunia ini mal'unun, semua terlaknat, semua hina, illa zikrallah, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah, majelis-majelis zikir, ya. Wa ma walahu, dan segala yang mendukung majelis-majelis zikir, seluruh pengurus-pengurus masjid, ketua takmir beserta dengan jamaah-jamaahnya, ini semua adalah orang-orang yang mendukung yang namanya majelis-majelis zikir, ya. Kemudian wa aliman, orang-orang yang berilmu, au muta'alliman, dan orang-orang yang senantiasa belajar. Nah, kira-kira kita masuk yang mana, Pak? Jamaah Lengkol ini masuk yang mana dari yang saya sebutkan? Masuk semua dari 4 golongan ini. Kata Rasulullah, dunia ini beserta dengan isinya dunia, semuanya terlaknat, semuanya hina, kecuali zikrullah, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mendukung orang-orang yang berzikir. Artinya, ya, tidak menolak orang-orang yang senantiasa menghadirkan majelis-majelis zikir. Kemudian aliman, orang-orang yang berilmu. Saya yakin jamaah At-Taqwa Lengkol ini orang-orang berilmu. Kenapa? Karena ya 2 kali dalam sepekan itu pengajian, Pak, ya. Masya Allah, ya, hampir sudah kayak pesantren. 2 kali sepekan. Kita berharap masjid-masjid lain bisa mengikuti masjid Lengkol ini, masjid At-Taqwa Lengkol, ya. 2 kali sebulan, 2 kali seminggu, Masya Allah. Kemudian au muta'alliman, orang-orang yang belajar, ya. Di samping kita alhamdulillah sedikit demi sedikit mengetahui apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang menyampaikan, ya, nasihatnya di sini, juga kita masuk golongan muta'alliman, orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa menuntut yang namanya ilmu. Nah, namanya ilmu itu, Pak, tidak ada batasnya, ya. Tidak mengatakan bahwa umur nanti selesai kita S1, S2, S3 selesai sudah kita menuntut ilmu, tidak. Karena kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat. Artinya apa? Tugas menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Nanti kita meninggal baru selesai waktu kita menuntut ilmu, Pak. Ya, jadi jangan berkecil hati makadai matawan aja. Tidak ada istilah orang tua, Pak, dalam menuntut ilmu, ya. Jadi kalau di masa muda kita mungkin tidak sempat kita menuntut ilmu, maka di masa-masa sekarang ini alhamdulillah banyak sudah hal-hal yang mendukung kita untuk bisa meraih yang namanya ilmu agama, ya. Termasuk majelis-majelis, ya, zikir seperti ini. Kemudian, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar
Siapa itu Ibnu Umar? Anaknya Umar. Ya, anaknya Khalifah kedua Umar bin Khattab. Siapa itu Ibnu Umar? Abdullah. Namanya Abdullah Ibnu Umar. Ya. Jadi Abdullah Ibnu Umar ini Pak termasuk sahabat yang masih kecil sudah masuk Islam bersama dengan bapaknya. Jadi ketika bapaknya masuk Islam dia juga ikut masuk Islam. Jadi usianya masih kecil sudah masuk Islam. Usianya belum balik sudah masuk Islam. Ya, sama dengan Imam Ali ibni Thalib. Ya. Nah, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? Itu sekitar 2360 hadis. Yang diriwayatkan oleh yang bersumber dari Abdullah bin Umar, Pak. Ya, satu ketika Abdullah bin Umar ini datang kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah mau ikut perang Uhud. Ya. Tapi ditolak oleh Rasulullah, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Kenapa? Usianya masih 14 tahun. Sudah mau ikut perang. Anak-anak kita Pak, ada kayak yang 14 tahun minta izin sama kita, saya mau ke Palestina berperang. Anak-anak kita umur 14 tahun Pak kebanyakan masih di depan HP-nya main game. Ya. Saya sering kaget itu anak-anak kumpul-kumpul di masjid. Kenapa sering itu anak-anak kumpul di masjid Pak ya? Karena di masjid ada wifi-nya ya. Kadang saya itu datangi anak-anak lagi kumpul-kumpul, pas saya dekat langsung dia bilang musuh. Kenapa dia bilang musuh? Ternyata dia main game. Ternyata ada itu game itu yang memang cari musuh Pak ya. Game apa namanya itu? FFF karena bilang anak-anak itu. Coba. Bagaimana ndak sering bertengkar anak-anak di sekolah Pak, karena memang gamenya memang permainannya cari musuh. Datang bapaknya musuh. Cari musuh memang. Coba. Abdullah ibn Umar masih umur 14 tahun sudah mau pergi berperang, berjihad di jalan Allah. Tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti usianya 15 tahun datang lagi minta izin sama Rasulullah, ingin mengikuti perang Khandak, baru diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat itu dia sudah balik. Kemudian Abdullah bin Umar ini juga disebut sebagai sahabat yang menirukan segala apa yang ada datang dari Rasulullah. Jadi kalau mau tahu cara minumnya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara berdirinya Rasulullah, cara bepergiannya Rasulullah, pokoknya itu ada sama Abdullah bin Umar. Semuanya diperhatikan oleh Abdullah Umar. Apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai cara berpakaiannya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara berdirinya Rasulullah, cara berjalannya Rasulullah itu diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar dalam kitab yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau lewat di taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka berhentilah. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Manakah yang dimaksudkan riyadul jannah itu ya Rasulullah? Mana yang dimaksudkan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilakuz zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Nah ini Pak, kayak ini majelis-majelis zikir ini. Jadi beruntunglah kita ini yang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis zikir seperti ini. Apa kata Rasulullah? Riyadul Jannah. Majelis ini adalah taman-taman surga. Luar biasa Pak, taman-taman surga. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak datang? Harusnya kan kalau surga harusnya banyak Pak ya. Tapi kenapa masih sedikit orang?
Karena belum nampak itu taman surga yang sesungguhnya, Pak. Sebagaimana sering saya sebutkan bahwa penyakit manusia itu kadang malas mendatangi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Padahal kata Rasulullah ketika ditanya tentang surga, bagaimana itu taman surga, Rasulullah mengatakan kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Dan apa yang kita bayangkan tentang surga, oh indahnya surga begini, 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 maka pada hakikatnya itu bukan surga. Belum ada apa-apanya kenikmatan surga. Apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan surga, belum ada apa-apanya itu. Saking nikmatnya yang namanya surga, Pak. Ya, makanya kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Pak, diperlihatkan itu bagaimana itu surga, Rasulullah langsung mengatakan, kalau begini ini keindahannya surga, saya yakin semua umatku mau masuk surga. Kenapa? Saking indahnya itu yang namanya surga. Tapi kenapa di dunia ini banyak orang yang malas ikut yang namanya majelis-majelis zikir? Karena belum nampak itu yang namanya Riyadul Jannah itu. Belum nampak oleh mata yang namanya taman-taman surga itu. Ya. Kapan itu, Pak, Ibu? Allah tampakkan itu Riyadul Jannah itu mulai saat kita sakarat. Ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut, Pak, Bu, disitulah Allah perlihatkan itu Riyadul Jannah itu. Orang-orang yang rajin mengikuti majelis-majelis zikir seperti ini, Pak, karena ada berdasarkan hadis Nabi bahwa ketika engkau melewati Riyadul Jannah farta'u, maka berhentilah. Yang mana itu yang disebutkan Riyadul Jannah itu? Hilaki zikri, yaitu adalah majelis-majelis zikir. Artinya apa? Orang-orang yang nantinya diperlihatkan tempatnya di dalam taman surga adalah orang-orang yang semasa hidupnya rajin mengikuti halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis zikir. Orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Disitulah, Pak. Ya, diriwayatkan dalam hadis Rasulullah itu gambarannya ketika orang nanti hendak dicabut nyawanya, Pak. Ketika itu hamba yang beriman, ya anggaplah begini, ini adalah orang yang mau dicabut nyawanya. Jadi ketika kita mau dicabut nyawa itu, Pak, bukan sendiri malaikat Israel yang datang, tapi malaikat Israel senantiasa didampingi oleh malaikat Jibril, dan ada 3 kelompok malaikat yang mendampinginya. Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Jadi ketika hamba yang beriman mau dicabut nyawanya, hamba-hamba ahli zikir mau dicabut nyawanya, malaikat Jibril akan mengepakkan sayapnya, Pak. Dia datang dari sebelah kanan, mengepakkan sayapnya lalu berkata, "Hadhihi manzilatuka ya fulan fi jannatin na'im." Wahai hamba Allah yang rajin berzikir, rajin mengingat Allah, semasa hidupnya rajin mengikuti majelis-majelis zikir, lihat tempatmu di dalam surganya Allah. Jadi nanti siapa yang mau dicabut nyawanya itu, Pak, langsung ada namanya di situ. Ya, misalkan Dinda Rizki, Muhammad Rizki, itu langsung terlihat di situ, Muhammad Rizki. Ya, jadi ada sudah kaplingannya di dalam surga. Taman surga ini miliknya Rizki. Jadi memang ketika malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, Pak, apa yang diperlihatkan? Riyadul Jannah tadi ini. Ya, Riyadul Jannah yang sesungguhnya. Ya. Kalau sekarang ini ya belum yang sesungguhnya, belum yang nampak secara hakiki. Baru jalan untuk menuju ke sana. Apa jalan menuju ke Riyadul Jannah itu? Ini tadi, majelis zikir tadi ini. Diperlihatkanlah, Rizki, kamu selama ini senantiasa mengikuti majelis zikir, memfasilitasi
orang untuk bisa berzikir di Masjid At-Taqwa Lengkol, ya. Kamu ajak tetanggamu, saudara-saudaramu hadir di masjid untuk mengikuti majelis zikir. Lihat tempatmu di dalam surganya Allah. Nah, ketika makanya itu Pak, orang yang beriman pada saat itu memandang tempatnya di Riyadul Jannah, saking nikmatnya memandang tempat di dalam surganya Allah, tidak merasakan sakit ketika dicabut nyawanya Pak. Padahal ketika pencabutan nyawa itu Pak, sakit apa tidak? Sakit. Kenapa saya bilang sakit? Karena hadis Rasulullah menyebutkan, Rasulullah saja ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah mengatakan, wahai Israel, sakit apa ini wahai Israel? Saya belum pernah merasakan sakit sesakit ini wahai Israel. Kata Israel, inilah sakarat ya Rasulullah. Tidak ada satupun manusia yang paling lembut caraku mencabut nyawa kecuali engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sakitnya wahai Israel mengalahkan ketika kita terkena 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Rasulullah merasakan itu. Tapi kenapa kita umat Rasulullah tidak akan merasakan sakitnya sakarat itu ketika hamba yang beriman? Karena Rasulullah pada saat sakit itu dia berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan sakit sakarat ini kepada umatku wahai Allah. Umatku yang beriman, jangan engkau berikan sakit sakarat ini. Kumpulkan seluruh sakit sakaratnya umatku yang beriman, timpakan kepada saya saat ini, biarkan saya merasakan. Coba, saking cintanya Rasulullah sama kita Pak. Makanya malaikat Jibril itu dihadirkan Allah untuk memperlihatkan tempat kita di Riyadul Jannah, di dalam surganya Allah, untuk menjawab tadi doanya Rasulullah, jangan engkau timpakan sakitnya sakarat kepada umatku yang beriman. Sehingga malaikat Jibril diutus oleh Allah memperlihatkan tempat kita di dalam surganya Allah. Supaya apa? Supaya ketika malaikat Israel mencabut nyawa, hamba yang beriman tidak merasakan sakit. Kenapa? Saking nikmatnya memandang tempatnya di dalam surganya Allah. Dek narasakan ngipedi. Tidak dia rasakan sakit ketika pencabutan nyawa. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah merasakan sakit? Karena Rasulullah tidak diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Kenapa Rasulullah tidak diperlihatkan tempatnya dalam surga? Karena Rasulullah sudah pasti masuk surga. Ditambah lagi doanya Rasulullah bahwa ya Allah, jangan kau timpakan sakitnya sakarat kepada umatku yang beriman. Biarkan saya merasakan. Terakhir saya merasakan bagi umatku yang beriman. Coba Pak, luar biasa itu Rasulullah SAW. Sampai matinya pun dia rela merasakan sakitnya sakarat demi kita Pak. Nah kita ini kadang ya lupa sama Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah lupa sama kita. Nah, seperti itu Pak. Ya sebaliknya, bagi hamba yang kufur tadi, kenapa merasakan sakit? Karena bukan Riyadul Jannah yang diperlihatkan Pak. Tapi apa? Kata malaikat Jibril, hadhihi manzilatuka ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Hamba yang durhaka, lihat tempatmu di dalam nerakanya Allah. Neraka yang penderitaannya belum pernah terlihat oleh mata. Neraka yang penderitaannya belum pernah terdengar oleh telinga. Dan apa yang kita bayangkan tentang penderitaan neraka bukanlah derita neraka yang sesungguhnya. Masih sedikit Pak. Bahkan sekiranya dikumpul seluruh panasnya api yang ada di dunia Pak, itu hanya 1% saja. Sedangkan 99% panasnya api Allah simpan di dalam nerakanya Allah. Disebutkan dalam Al-Quran Pak, yang paling rendah siksaannya ya, itu ubun-ubun kita dipegang, kemudian dicelupkan ke neraka, kemudian diangkat, disempurnakan kembali, kemudian dicelupkan, kemudian diangkat, tinggal tulang belulang, disempurnakan kembali, kemudian dicelupkan, diangkat, disempurnakan kembali. Itu paling rendah Pak. Artinya bagi orang-orang fasik, kadang berdosa, kadang beriman. Kadang berdosa beriman, berdosa beriman, itu dia dapat.
Bagaimana kalau seluruh hidupnya dilakukan untuk maksiat dan dosa kepada Allah? Na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Semoga kita semua ini ya, sebenarnya tinggal kita yang tidak mau, Pak. Tinggal kita yang tidak mau masuk surga. Kenapa? Sudah ada jaminannya Rasulullah. Apa jaminannya Rasul? Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah. Tapi Rasulullah sambung, illa man aba, kecuali umatku yang tidak mau masuk. Kata Rasulullah, man aba ya Rasulullah, adakah umatmu yang tidak mau masuk? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dialah golongan umatku yang mau masuk ke surganya Allah, yang mau masuk ke riyadul jannah ini. Wa man asani fahuwa aba. Tapi siapa yang mendurhakaiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Bayang. Jadi tinggal kita memilih mau masuk surga atau tidak, mau masuk ke riyadul jannah atau ya ke neraka. Tinggal kita memilih. Allah sudah kasih pilihan, Rasulullah sudah kasih pilihan. Maka alangkah bodohnya kita jadi umat kalau justru kita mengambil jalan menuju neraka. Tapi memang ketika Rasulullah melihat jalannya menuju surga, Pak, ternyata memang tidak seindah apa yang ada di dalam surga. Ketika Rasulullah melihat surga, dia bilang pasti umatku mau masuk surga. Tapi Rasulullah melihat jalan surga, Rasulullah begini, menangis Rasulullah. Kenapa? Ternyata jalan menuju surga, Pak, Allah berduri-duri, banyak hambatannya. Salah sedikit orang jatuh ke jurang. Pokoknya berat, banyak sekali rintangannya. Rasulullah mengatakan, memang umatku banyak yang mau masuk surga, tapi kalau kulihat jalannya, saya khawatir banyak umatku yang tidak mau lewat jalan menuju surga karena saking beratnya menuju surga. Tapi ketika lihat neraka, kata Rasulullah, tidak ada umatku yang mau masuk neraka karena saking banyaknya penderitaan neraka. Tapi kata Jibril, ya Rasulullah, lihat dulu jalan menuju neraka. Ketika lihat jalan menuju neraka, Allah, jalan tol. Ternyata bagus jalannya menuju neraka. Pokoknya dilayani bidadari dunia, pokoknya segala fasilitas dunia, harta, tahta, jabatan, wanita, ada semua di dalamnya. Kata Rasulullah, saya ragu, saya khawatir banyak umatku yang jatuh, banyak umatku yang tergoda, sehingga bukannya melewati jalan menuju surga, tapi melewati jalan menuju neraka karena saking mulusnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meskipun berat jalan menuju surganya Allah, tapi kita mau melewati. Ya, kata Rasulullah SAW, hilakuz zikri, bahwa riyadul jannah itu adalah majelis zikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilakaz zikri. Allah itu memiliki rombongan-rombongan, punya pasukan-pasukan dari malaikat, Pak. Ya, puluhan ribu malaikat. Yatlubuna hilakaz zikri, yang senantiasa mencari majelis-majelis zikir yang ada di dunia, Pak. Jadi ratusan ya rombongan-rombongan malaikat itu, ratusan ribu, Pak. Tidak terhitung berapa jumlahnya. Fa'idha atau alaihim haffu bihim, ketika mereka para malaikat ini ya mendapati majelis-majelis zikir, haffu bihim, mereka mengelilingi majelis itu. Nah, jadi ini sekarang ini, Pak, saya mau tanya, ini majelis zikir apa bukan? Kita di Lengkol ini, sementara kita ini majelis zikir apa bukan, Pak? Majelis zikir. Berdasarkan hadis Rasulullah, Allah itu punya rombongan-rombongan dari para malaikat yang di dunia ini mencari majelis-majelis zikir ini. Ketika dia dapat, tidak mungkin juga tidak dapat ini.
Tidak mungkin juga nyasar malaikat. Enggak ada dapat ini majelis zikirnya at-taqwa lengkol. Pasti dapat. Dan saya yakin sudah banyak malaikat di sini. Ya. Karena ini tidak diragukan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Apabila para malaikat itu mendapati majelis-majelis zikir itu, mereka berhenti di situ kemudian mengelilingi majelis zikir itu. Tidak hanya sekedar mengelilingi, Pak, tapi malaikat-malaikat ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang hadir di majelis zikir itu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini atani Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbarani anna Allah taala yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyanjung-nyanjung, ya, menyanjung-nyanjung hambanya yang ada di majelis zikir. Kepada siapa? Kepada seluruh penduduk langit. Lihat itu hamba-hambaku yang ada di majelis at-taqwa lengkol. Mereka melakukan zikir, mereka ya senantiasa menuntut ilmu agama, mereka hadir senantiasa bertafakkur, senantiasa mengkaji ya agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dia disanjung-sanjung kita ya di hadapan ya makhluk-makhluk Allah di atas langitnya. Nah, kemudian hadis yang bersumber dari an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abu Hurairah yang diridai Allah pada keduanya, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya keduanya menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Siapa itu? Ini tadi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah itu menyaksikan Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu. Nah, apa kata Rasulullah? La yaqudu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, mereka senantiasa berzikir menyebut asma Allah, senantiasa membicarakan tentang agamanya Allah, bertafakkur akan kekuasaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu ya, illa haffathumul malaika, ya, kecuali para malaikat ini senantiasa memohon kepada Allah, ya, dikelilingi oleh para malaikat majelis-majelis zikir itu, kemudian memohon doa kepada Allah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada majelis-majelis zikir itu, kepada orang-orang yang hadir di majelis zikir, ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kedamaian, ya, yang tadinya merasa susah kehidupannya, merasa susah perasaannya, Allah kasih ketenangan, Allah kasih kedamaian bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ya menghadiri majelis zikir. Nah, harus kita ketahui, Pak, zikir ini adalah senjata bagi kita umat Islam, Pak, bagi hamba-hamba yang beriman. Maka tanpa zikir hidup kita tidak akan tenang, Pak, tidak akan damai. Kenapa? Allah sendiri yang langsung mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya.
dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ternyata Pak, kalau kita ya menelusuri seluruh sejarah nabi-nabi terdahulu, sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu Pak, ternyata nabi-nabi terdahulu itu punya zikir-zikir andalan. Semuanya punya zikir-zikir Pak, yang membebaskan dia dari yang namanya ya kegelapan, yang membebaskan dia dari yang namanya kesempitan hidup. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ya dibuang, dikeluarkan dari surga ke bumi, kemudian dipisahkan dari istri tercintanya. Pertanyaannya, apakah langsung diterima tobatnya Nabi Adam? Tidak Pak. Ternyata puluhan tahun ya Nabi Adam ini memohon ampun, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan itu diterima tobatnya Nabi Adam? Ketika dia membaca sebuah zikir yang mungkin senantiasa kita baca, dan insya Allah selalu kita baca. Apa itu zikirnya Nabi Adam Pak? Yang menjadikan Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah? Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, disebutkan juga bahwa sebab diterimanya doanya Nabi Adam alaihissalam karena sebelum menyebutkan zikir ini, sebelum menyebutkan doa ini, dia awali doanya dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Adam melihat ketika pertama kali dicipta, ternyata di arasnya Allah, di dinding-dinding surga itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak mungkin Allah menyandingkan Muhammad dengan Allah kalau Muhammad ini bukan orang yang luar biasa. Makanya dia bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penyebab diterima tobatnya Nabi Adam karena dia awali tobatnya dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi syarat Pak, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau mau diterima doa kita, mau diterima hajat kita, mau diterima tobat kita, jangan pernah lupa dahulukan doa kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakhiri dengan salawat. Makanya kalau imam itu Pak, pasti itu isinya doanya Pak Imam, tidak langsung mengatakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tidak. Pasti Pak Imam mengatakan dulu alhamdulillahi rabbil alamin salatan wa salaman ala rasul. Pasti diawali dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasti di akhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Pasti diakhiri dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pasti diakhiri dengan salawat. Kenapa? Karena syarat diterimanya doa kita ketika doa itu diawali dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Ya, guru sekumpul pernah menyampaikan Pak bahwa kalau ada orang yang berdoa kepada Allah mulai pagi sampai pagi kembali dengan derayan air mata tanpa diawali dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat, maka tertolak doanya. Jadi passwordnya kalau mau diterima doa kita adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu zikirnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna, bisa kita amalkan. Kemudian siapa lagi di antaranya? Nabi Yunus misalkan. Nabi Yunus adalah nabi yang ditelan oleh ikan paus. Ya, disebutkan 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yunus bisa terlepas, bisa keluar dari perutnya ikan?
ada zikirnya. Bahkan disebutkan andaikan Nabi Yunus tidak membacakan zikir itu, maka Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan selama-lamanya. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa betapa itu zikir, Pak, menjadi senjata dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah tinggalkan itu zikir. Ya, jangan pernah tinggalkan berzikir menyebut asma Allah. Ya, dalam 24 jam ini harus ada waktu kita ya gunakan itu senantiasa untuk berzikir menyebut asma Allah. Apa zikirnya Nabi Yunus, Pak? Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Nah, itu zikirnya Nabi Yunus. Jadi kalau ada di sini merasa banyak sekali masalahnya, pokoknya tidak berhenti datang masalah bertubi-tubi, pokoknya gelap kehidupannya, maka amalkan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Coba bayangkan, Nabi Yunus itu berada pada 3 lapis kegelapan, Pak. Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya perutnya ikan. Ketiga, gelapnya permukaan lautan. Jadi 3 lapis kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Terus bagaimana dia dikeluarkan dari 3 kegelapan itu? Dia ingat sama Allah. Dia zikir sama Allah. La ilaha illa anta subhana. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau, wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau, wahai Allah. Saya ini penuh dosa, ya Allah. Diakui segala kekurangannya. Diakui akan ya kesalahannya Nabi Ayub. Diakui akan kezalimannya Nabi Yunus. Ya, diakui. Inni kuntu minal zalimin, ya Allah. Sesungguhnya aku ini, ya Allah, termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Pokoknya diakui, tidak sombong sama Allah. Jadi rahasianya apa kalau kita mau ditolong oleh Allah, akui akan kelemahan kita di hadapan Allah. Jangan sombong di hadapan Allah. Akui bahwa kita ini tidak mampu, ya Allah. Saya ini lemah, ya Allah. Saya ini banyak dosa, ya Allah. Engkaulah yang maha suci, wahai Allah. Saya ini zalim, ya Allah. Nah, baru kemudian dikeluarkan dari 3 kegelapan itu. Makanya kalau masalah hadir bertubi-tubi dalam kehidupan kita, Pak Ibu, masalah apapun itu, senantiasa berzikir. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalim. Amalkan doa itu. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan di dalam api yang membara, Pak. Sampai malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepada kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya padamkan api ini. Wahai Ibrahim, ya, saya selamatkan engkau dari panasnya api ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak. Sambil dia berzikir kepada Allah. Apa zikirnya Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang jadi wakilku, tidak perlu kau Jibril. Cukup Allah yang jadi wakilku, wahai Jibril. Hasbiyallahu wa ni'man nasir. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah jadi wakilku, cukup Allah jadi penolongku. Coba, tidak ada lagi yang diharapkan selain Allah. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam api itu merasakan dingin, bukannya merasakan panas di dalam api. Coba. Jadi semua nabi-nabi itu ada zikirnya. Siapa lagi diantaranya? Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji penyakit oleh Allah, yang mana penyakitnya Nabi Ayub tidak pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi Ayub, tidak akan pernah dialami oleh manusia setelah Nabi Ayub. Artinya tidak ada manusia yang mengalahkan parahnya penyakitnya Nabi Ayub, Pak Ibu. Jadi kalau penyakit-penyakit kita sekarang tidak ada bandingannya. Nah, kita sekarang ini baru penyakit-penyakit lutut, kayaknya mau mati ini. Ditanya kenapa tidak pergi berjamaah? Kayaknya sakit, Kak. Kayaknya belum sakit, baru kayaknya.
Bilang kayaknya sakit. Nabi Ayub dikasih penyakit yang paling parah Pak. Bahkan disebutkan penyakitnya Nabi Ayub membusuk seluruh tubuhnya Nabi Ayub. Kecuali lisannya saja Pak. Lidahnya sama hatinya saja yang tidak ada penyakitnya. Apakah dia meronta sama Allah? Tidak. Apakah dia marah sama Allah? Tidak. Apakah berkurang ibadahnya kepada Allah? Tidak. Bertambah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengatakan, wahai Allah, aku ridha dengan penyakit yang engkau berikan. Yang penting jangan kau berikan penyakit pada lidah dan hatiku. Karena lidahku saya gunakan untuk berzikir kepadamu. Coba. Dan hatiku senantiasa aku gunakan untuk bersyukur atas segala nikmatmu. Nah, ketika penyakitnya Pak sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah. Nah, ada sudah zikirnya Nabi Ayub. Tahu zikirnya Nabi Ayub Pak? Ada yang hafal zikirnya Nabi Ayub? Nah, itu ada dalam surah Al-Anbiya. Ayat 83. Coba buka-buka nanti Pak Bu. Hafal-hafal gitu zikirnya Nabi Ayub. Apalagi kita yang ada penyakit-penyakit. Mungkin sudah diponis sama dokter. Sisa 3 bulan ini. Pakai doanya Nabi Ayub. Ya, pakai doanya Nabi Ayub. Karena penyakitnya Nabi Ayub tidak ada yang mengalahkan parahnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dalam surah Al-Anbiya ayat 83 di situ disebutkan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Nabi Ayub berzikir kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya. Apa zikirnya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, malasa puang, saya sakit wahai Allah. Kalau bukan Engkau yang sembuhkan penyakitku wahai Allah, Tuhan siapa lagi yang akan menyembuhkan penyakitku? Nah itu Pak zikirnya. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Jadi kalau sakit-sakit kepala tak pegang-pegang kepala tak. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sakit-sakit lutut tak baca itu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Demam-demam kita baca itu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. InsyaAllah disembuhkan penyakit kita oleh Allah sebagaimana Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Bayangkan Nabi Ayub 86 tahun umurnya pada saat itu. Ketika disembuhkan dari penyakit itu, dirubah fisiknya oleh Allah menjadi seorang pemuda yang masih seperti berumur 25 tahun Pak. Fisiknya. Jadi usianya 85 tahun tapi fisiknya 25 tahun. Berkah zikir tadi. Makanya jangan sepele zikir. Masuk waktu tadi? Masuk tadi tadi? Iya. Iya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadil fatih lima ughliqal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.